Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 134 dunia akan menjamu Tanzania sebagai persiapan pamungkas skuad Garuda sebelum turun di dua laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena friendly match ini dipastikan masuk kalender FIFA, maka kemenangan atas Tanzania akan menghasilkan 2,78 poin untuk Timnas Indonesia. Jika menang, perolehan angka skuad Garuda akan menjadi 1.105,42 poin dari yang awalnya 1.102,70 angka. Perolehan itu pun membuat Timnas Indonesia naik satu peringkat dari posisi 134 ke 133 dunia, menggeser Kepulauan Faroe. Selain itu, laga Irak dan Filipina juga wajib dimanfaatkan skuad Garuda untuk mendapatkan banyak poin di ranking FIFA. Andai menang atas Irak dan Filipina, maka skuad Garuda akan mendapatkan tambahan 31,18 poin di ranking FIFA. Hal itu membuat skuad asuhan Sintayong berpotensi naik 7 peringkat dari posisi 134 ke 127 dunia. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami perubahan jadwal dari malam ke sore. Namun waktu pertandingan diubah atas permintaan Sintayong. PSSI sendiri memenuhi permintaan ini dengan mengajukan perubahan ke FIFA dan akhirnya direstui. PSSI mengatakan perubahan jadwal ini terkait dengan strategi agar bisa menumpas Irak. Dalam analisis tim pelatih Timnas Indonesia, Irak akan kepayahan bermain di sore hari. Kami adalah atlet dan kami akan beradaptasi dengan baik. Kemarin kami latihan berat, kami agresif dan terus berlari di tengah panas. Saya tak punya keraguan dengan kemampuan pemain menghadapi cuaca panas, ujar Zain Patinama. Kabar gembira datang dari sektor bek kiri Timnas Indonesia. Tepat pada hari Jumat 31 Mei kemarin, Calvin Verdong tiba-tiba terlihat menghadiri latihan Timnas Indonesia di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Menariknya, Verdong bergabung latihan Timnas Indonesia berbarengan dengan Pratama Arhan. Seperti yang kita ketahui, posisi Arhan sama dengan Calvin Verdong di sektor bek kiri. Itu artinya pelatih Timnas Indonesia Sintayong akan memiliki opsi yang banyak untuk meracik strategi. Apalagi selain dua pemain tersebut, di sektor bek kiri Timnas Indonesia juga diisi oleh Zain Patinama dan Dayton Joon. Menanggapi gabungnya Verdong, Pratama Arhan pun mengaku terkejut untuk dapat meningkatkan skillnya. Karena seperti yang kita ketahui, Verdong sudah lama berkarir di Eropa. Seperti yang kita ketahui, Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Indra Syafri menggelar training camp atau TC di markas Komo 1907 dari 26 hingga 31 Mei 2024 sebagai rentetan persiapan kesebelasan sebelum Wilbert Jardim dan kawan-kawan tampil di Toulon Cup 2024 di Prancis. Menariknya, pada Jumat kemarin, asisten manajer Komo 1907, Cesc Fabregas, diwartakan memantau langsung latihan Timnas Indonesia U20 di markas tim yang musim depan akan bermain di Serie A Italia tersebut. Tentu hal ini diharapkan menambah motivasi para pemain untuk terus memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Gabung Timnas Indonesia, harga pasaran Calvin Verdong melesat drastis. Mengutip dari laman transfer market, harga pasaran sang pemain saat ini adalah 2,5 juta euro atau sekitar 44 miliar rupiah, atau menempati posisi kedua di skuad Timnas Indonesia di bawah Tom Haye sebesar 52 miliar rupiah. Angka itu meroket drastis ketimbang perhitungan terakhir laman transfer market pada Maret kemarin. Saat itu, harga pasaran pesepak bola 27 tahun ini masih berada di angka 1,8 juta euro atau sekitar 31,7 miliar rupiah. Meroketnya harga pasaran dari Calvin Verdong sendiri tidak mengherankan. Pasalnya pemain yang biasa minta sebagai fullback kiri ini tampil begitu brilian bersama klubnya NEC Nijmegen di sepanjang musim ini. Dengan potensi yang luar biasa ini, ternyata Calvin Verdong menyatakan sudah memutuskan akan meniti karir di luar Belanda. Hal itu pun bisa dipastikan memutuskan dia akan bergabung dengan AS Alkmaar untuk musim depan.
Kenaikan prestasi signifikan yang dialami timnas Indonesia berdampak pada perpanjangan kontrak Sintayong sebagai pelatih kepala, di mana ia masih akan menukangi timnas Indonesia sampai dengan 2027. Selain kontrak baru, Sintayong juga disebut diberikan kenaikan gaji setara bonus hingga membuatnya dicap sebagai pelatih termahal ASEAN. Predikat pelatih termahal ASEAN ini disematkan oleh salah satu media Vietnam Damtri.com terhadap pria asal Korea Selatan tersebut. Pernyataan itu dilontarkan dengan sedikit memberikan sindiran bahwa ex-pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu sampai lelah menghitung uang gajinya. Menurut mereka, Sintayong akan dibayar senilai 1,5 juta dolar Amerika Serikat per tahunnya, di mana nominal itulah yang membuatnya menjadi termahal se-ASEAN. Nilai tersebut jauh di atas Masatada Ishii sebagai pelatih timnas Thailand dengan nominal 27.000 dolar Amerika Serikat per bulan. Sementara pelatih baru timnas Vietnam Kim Sak-sik hanya menerima 22.000 dolar Amerika Serikat per bulannya. Itu pun sudah dipotong pajak. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 2 pemain baru untuk mengikuti pemusat pelatihan atau TC Timnas Indonesia. Adapun 2 pemain baru yang dipanggil oleh Sintayong adalah kiper Nadeo Argawinata dan striker Malik Rizaldi. Keputusan memanggil Nadeo dan Malik menjadi bukti bahwa Sintayong cukup peduli dengan statistik pemain di Liga 1. Malik sendiri sangat produktif bersama Madura United di Liga 2023-2024 dengan telah menyumbangkan total 13 gol. Catatan tersebut membuat Malik sejauh ini menjadi pemain lokal paling subur di Liga 1. Pemain berusia 27 tahun itu juga telah mencatatkan 4 assist dalam 35 penampilannya. Penampilan apiknya turut mengantarkan Madura United melaju ke partai final Championship Series Liga 1. Sementara itu, Nadeo merupakan penjaga gawang dengan catatan clean sheet terbanyak di Liga 1 musim ini. Kiper berusia 27 tahun itu mencatatkan 13 nirbobol dari 34 pertandingan yang dimainkannya. Penjaga gawang asal Kediri itu total melakukan 113 penyelamatan sepanjang musim ini. Berkat performa apiknya tersebut, Borneo FC berhasil finish di posisi pertama regular series Liga 1. Pemain keturunan belakangan ini memang semakin bermunculan di timnas Indonesia berbagai kelompok umur. Ousmane Baikat Kamara menjadi salah satu di antaranya. Ousmane Baikat Kamara belum lama ini mendapatkan panggilan mengikuti pemusat latihan timnas Indonesia U20 di Jakarta. Namun sayangnya ia tidak terpilih dalam skuad yang dibawa ke Como dan Toulon. Namun ia tetap tak kehilangan motivasi. Pemain yang berposisi sebagai striker tersebut ingin terus mengasah kemampuannya. Pemilik tinggi 184 cm ini pun memiliki mimpi yang tinggi bersama skuad Garuda. Ia ingin menembus skuad senior untuk kemudian bisa berjuang di panggung Piala Dunia. Terdekat, timnas Indonesia U20 akan berjuang untuk menembus Piala Dunia U20 2025. Ousmane Baikat Kamara sendiri ingin menjadi bagian dari skuad itu. Persib Bandung bertandang ke Madura United di Gelora Bangkalan pada Jumat 31 Mei pada leg kedua final Championship Series. Tuan rumah dalam posisi tertinggal telak 0-3 sehingga memaksa mereka untuk main menyerang. Namun justru Persib Bandung yang menebar ancaman-ancaman. Madura United sejatinya banyak menguasai bola, tapi kesulitan membangun serangan yang rapi dan tertata. Hingga akhirnya kemenangan berpihak pada skuad Bojan Hodak dengan kemenangan agregat 6-1. Gol-gol kemenangan Persib Bandung ini masing-masing dicetak oleh David da Silva pada menit ke-60, Mark Locke pada menit ke-86, dan Beckham Putra pada menit ke-90+2. Sementara gol hiburan Madura United tercipta melalui Slamet Nur Cahyono pada menit ke-90+6.